Suatu tanda besar tampak di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Bupati dan Bapak Bupati yang saya kasihi, Ibu Ketua Penggerak PKK Kabupaten Manggarai Timur yang saya kasihi, Forkompinda Kabupaten Manggarai Timur yang saya kasihi, tokoh masyarakat, tokoh agama, umat sekalian yang terkasih, Romo Reksi, Romo Yoris yang terkasih. Hari ini kita merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga, dan juga kita rayakan ya dalam Ekaristi, yakni Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia, agar bertumbuh dalam rahmat Tuhan, agar berserah pada kehendak-Nya dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Pesta hari ulang tahunnya Romas yang kita lucu-lucu, esok kita gabung pesta ini, Pesta Maria ke surga dengan Hari Raya Kemerdekaan. Tentu ada dua sudut pandang, baik bahwa Maria menjadi sumber inspirasi untuk membangun bangsa ini, bahwa hari ini kita rayakan ya pesta itu hanya lucu-lucu, Pesta Maria ke surga bersamaan dengan Hari Raya Kemerdekaan, baik sekali supaya Maria menjadi teladan kita dalam iman, dalam ya mewujudkan panggilan Tuhan. Terpuji Allah Maha Tinggi.
Bunda Putramu telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil dan makmur, aman dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami ini menjadi cerminan tanah air surgawi, tempat kami berbahagia abadi bersama Engkau. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dari kuasa Roh Kudus yang mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, yang sungguh Allah dan sungguh manusia, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Maut telah dikalahkan Kristus dengan kebangkitannya dan kehidupan kekal. Marilah kita mendengarkan bacaan-bacaan suci berikut dengan hikmat. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda langit di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi, dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari kepada burung, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka abdilah satu sama lain dalam cinta kasih. Kami
rakyatku yang setia, supaya mereka tinggal bersama aku. Orang yang hidup dengan tidak bercela akan mendukung aku. Kamu dipanggil untuk kemerdekaan, maka akhilah satu sama lain dalam cinta kasih. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak bertahan di bawah pandanganku. Untuk kemerdekaan, maka akhilah satu sama lain dalam cinta kasih. Sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kepada Kaisar yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah yang menjadi hak Allah. Perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, yang hina-hina diangkatnya. Pada suatu ketika, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di negeri Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakarias dan memberikan salam pada Elisabet. Tatkala Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun dipenuhi dengan roh dan berseru dengan suara nyaring. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu. Siapakah aku ini? Maka ibu Tuhanku berkenan melawati aku. Sebab sesungguhnya, tatkala salammu terdengar oleh anak dalam rahimku melonjak gembira. Berbahagialah engkau, sebab engkau telah percaya bahwa sabda Tuhan kepadamu akan terlaksana. Lalu Maria berkata,
Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Sebab Ia memperhatikan daku hamba-Nya yang hina ini. Mulai sekarang, aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Perkasalah perbuatan tangannya, dicerai-beraikannya orang yang ampuh hatinya. Orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina-hina diangkatnya. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulanglah dia ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan.